mengenai darurat pendidikan seksual dari mengapa ini perlu dibahas karena sesuai dibacakan oleh Mbak Putri tadi ya. Izin pakai clip-on. Ya, sebelumnya saya Dr. Firdi. Jadi saya belum spesialis, tapi saat ini masih mengambil program pendidikan spesialis di Universitas Airlangga untuk jurusannya kedokteran jiwa. Oleh karena itu, hari ini saya akan membahas mengenai perspektif kesehatan jiwa. Mengapa sih kasus-kasus seperti ini banyak terjadi? Dan tadi yang seperti kita lihat di videonya ya, banyak ternyata korban itu tidak disadari. Mereka nggak sadar kalau sedang dimanipulasi. Karena pelaku-pelakunya ada ciri khas tertentu. Nanti ke depannya akan kita bahas di sini ya. Untuk next. Oke, sebelumnya kita akan bahas konteks dan realita lapangan. Di sini kalau kita bicara angka, dari WHO ada 30% perempuan mengalami kekerasan seksual. Untuk korban yang anak, lebih dari 3.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan itu skalanya nasional. Namun, tadi kan kita hanya fokus kepada perempuan. Ternyata laki-laki juga, anak laki-laki bisa menjadi korban. Pada tahun 2024, angkanya adalah 8,34% anak laki-laki di seluruh Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Dan itu dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini potret nyatanya yang di kehidupan sehari-hari kita. Balita di Cirebon jadi korban kekerasan seksual ayah kandung. Lalu ini yang kedua adalah kasus dosen cabuli anak tetangga. Lalu yang ketiga, mahasiswi diduga dilecehkan oleh ustaz sekaligus asisten dosen. Guru SMP di Bangkalan diduga cabuli siswi sejak kelas 7 dan keluarga korban lapori ke polisi. Nah, di sini ini adalah kasus saya ya waktu melewati bagian psikiatri forensik di mana korbannya ini ternyata seorang yang sudah psikotik. Psikotik itu adalah penilaian realitanya tidak bagus. Jadi dia tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan itu dicabuli oleh guru SMP-nya. Lalu ini juga ada kekerasan seksual oleh guru dan yang mengikuti berita di Korea Selatan. Mungkin ada yang tahu kasusnya Kim So Hyun. Ada yang tahu mungkin ibu-ibu? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini yang kemarin lagi viral-viralnya tentang dokter PPDS seperti saya ya, program pendidikan spesialis anestesi. Beliau ini kalau dengar-dengar dari berita yang ada mengidap somnofolia atau gangguan seksual di mana beliau kayaknya nggak cocok ya dia itu punya ketertarikan terhadap orang yang sudah pingsan. Nah, makanya melakukan itu ya, dan lebih-lebih mengambil spesialis anestesi yang berkaitan dengan membius pasien. Nah, di situ kan bakal terjadi krisis kepercayaan ya pada masyarakat ke dokter. Lalu Dr. Objin di Garut. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar juga ya bahwa ada kasus pelecehan seksual di mana Dr. Objin, dokter kandungan itu meraba-raba perempuan ibu hamil yang sedang diperiksa. Nah, ini juga kalau terjadi di internasional, ada ini pemain bola terkenal. Kalau kita lihat sekilas dari wajahnya baik-baik saja ya. Bahkan bisa dibilang kalau secara umum bilang ganteng. Makanya orang-orang gampang tertipu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus-kasus ini? Kita lihat dari sudut pandang pelaku. Pelaku ini umumnya posisinya superior, usianya lebih tua, tenaganya lebih kuat, dan juga pelaku ini sebetulnya sosok yang dipercaya. Kebanyakan kasus tadi ada dosen, guru, bahkan ayah. Sangat mirip ya ini ayah, petugas daycare, artis senior, bahkan dokter. Motifnya terkadang bersifat halus dan terorganisasi, dan dengan menggunakan dalih kasih sayang.
Lalu latar belakang psikologis dan traumatik pelaku akan kita bahas setelah ini. Nah, yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang korban, mengapa korban rentan menjadi korban kekerasan seksual? Karena populasi korban itu adalah populasi yang rentan. Populasi yang rentan ini seperti anak, perempuan, bahkan seorang junior dari contohnya kasus Kim So-hyun ya. Kan yang meninggal itu namanya Kim Sae-ron dan itu merupakan junior, artis junior yang telah dipacari sejak usia di bawah 18 tahun. Jadi sudah dipacari sejak SMP dan dipaksa untuk berhubungan seksual dari usianya sekitar 14 tahun, yaitu sekitar kelas 2 SMP. Nah, jadi banyak korban juga merasa ruang aman untuk bercerita itu sangat sedikit, dan untuk dari sudut pandang lingkungan, tidak percaya, lingkungan itu kebanyakan tidak percaya jika pelaku datang dari orang terdekat. Dan juga ada minimnya edukasi seksual serta kurangnya sistem perlindungan yang kita nilai mungkin kurang responsif. Nah, bagaimana risiko dan dampak pada korban? Nah, di sini saya akan bahas dulu mengapa sih seorang anak itu rentan menjadi korban pelecehan seksual atau yang kita kenal dengan grooming. Jadi yang pertama adalah anak itu belum dewasa secara emosi. Jadi mereka belum bisa membedakan mana perhatian yang tulus dan mana yang sebetulnya punya motif terselubung. Kira-kira mengapa sih orang ini mendekati aku? Yang kedua, faktor resiko anak rentan menjadi korban pelecehan seksual karena pernah mengalami kekerasan atau ditelantarkan. Anak dengan masa lalu yang menyakitkan lebih mudah terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena pentingnya ya, di sini kan kita sebagai generasi wanita pasti punya anak-anak. Bagaimana supaya kita tidak membuat anak-anak merasa ditelantarkan secara emosional, secara fisik. Kita ada untuk anak seperti itu. Dan juga anak dengan masa lalu kekerasan, yang punya kekerasan mungkin sering dihukum tanpa alasan yang jelas, di situ rentan merasa kesepian. Nah, di sini ada yang merasa kesepian, anak kurang mendapat perhatian di rumah atau lingkungan, lebih mudah percaya dan bergantung kepada orang asing. Nah, orang asingnya ini siapa? Nanti kita bahas. Lalu, anak-anak juga cenderung impulsif, di mana mereka bertindak cepat tanpa berpikir panjang, sehingga lebih rentan terhadap bujukan pelaku di media sosial, bisa bahkan pelaku yang langsung seperti guru tadi ya, banyak kasus guru. Lalu sering pakai media sosial dan kirim pesan pribadi. Nah, media digital ini membuat pelaku bisa mendekati anak secara langsung, bahkan secara diam-diam gitu, tanpa ketahuan oleh orang tuanya. Juga anak-anak yang mengalami depresi, cemas, atau gangguan mental lain seperti yang saya bahas di kasus sebelumnya ya, di mana ada anak gangguan psikotik, bahkan mungkin retardasi mental. Karena dia tidak paham, aku nih diapain, jadi dimanfaatkan oleh gurunya. Kasus-kasus seperti itu juga bisa terjadi. Dampak jangka panjangnya apa pada anak-anak tersebut? Dampak jangka panjangnya adalah gangguan psikologis, kecemasan, depresi, dan self-harm. Self-harm ini adalah bentuk melukai diri sendiri. Kalau zaman sekarang anak muda ada namanya sindrom barcode. Ada yang tahu mungkin barcode? Menggores-gores lengannya sendiri. Nah, self-harm ini kalau di bagian kesehatan jiwa merupakan sebuah kegawat daruratan kesehatan jiwa, sehingga perlu dirawat inap sebetulnya orang-orang yang melakukan self-harm. Ada juga dampak jangka panjangnya gangguan tidur, rasa malu, bersalah, dan rendah diri yang berkepanjangan, resiko sextortion dan konsumsi pornografi dini. Sextortion ini adalah bagaimana pelaku memanipulasi korban, memeras korban dengan mengancam untuk menyebarkan konten seksual korban. Jadi kalau ada media digital, misalnya korban tidak tahu diberi perhatian, dia senang. Aku senang diperhatikan sama laki-laki ini. Apalagi kalau pakai foto profil orang ganteng. Foto profilnya juga belum tentu itu orang aslinya ya. Diminta, aku minta foto dadamu, mohon maaf ya. Seperti itu. Misalnya diminta seperti itu, dikirimkan. Nanti kalau dia mau menghilang dari relasi ini, pelakunya ini mengancam, aku akan menyebarkan. Itu namanya sextortion.
Nah, jadi ini buat kita berhati-hati untuk mungkin mengawasi HP anak-anak ya, jangan sampai anak kita menjadi korban, dan juga mungkin bagaimana kita mengedukasi lingkungan sekitar, dan juga peningkatan risiko kekerasan seksual lanjutan, di mana korban yang sudah menjadi korban di masa depan akan rentan menjadi korban lagi. Seperti itu. Lalu terganggunya perkembangan identitas psikoseksual, banyak pelaku perempuan menjadi, misalnya korban laki-laki, dilecehkan oleh laki-laki, dan kedepannya menjadi homoseksual. Seperti itu ada ya kasusnya, banyak. Lalu pemulihan tergantung sistem dukungan sosial. Nah, ini ada dinamika psikologis korban, di mana korban itu kebingungan sebetulnya secara emosional dan kesulitan membedakan kasih sayang, mana yang kasih sayang dan mana yang sebetulnya eksploitasi. Dan juga ketergantungan emosional, di mana korban tetap terikat meski telah dieksploitasi, dan ada gejala borderline. Borderline ini merupakan emosional tidak stabil, di mana emosinya jadi tidak stabil, impulsif, rentan melakukan barcode tadi, menyakiti diri sendiri, rasa hampa yang berkepanjangan. Rasa hampa yang berkepanjangan ini membuat korban merasa senang jika ada orang di media sosial atau di lingkungan sehari-hari yang memerhatikan dia. Contohnya pasien saya tadi yang ada retardasi mental, keterbelakangan mental. Jadi untuk IQ-nya di bawah rata-rata, gurunya ini memberikan dia uang. Memberikan uang 50.000, dia senang. Dan diberikan juga kasih sayang, kepalanya dielus-elus, dan dia punya kerentanan. Pasien ini di mana ayahnya adalah seorang tunarungu dan tunawicara, ibunya adalah seorang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sehingga di rumah dia merasa tidak punya kasih sayang yang cukup. Dan ketika guru ini datang, "Sini nak, kamu cerita ke bapak, kamu nggak apa-apa sama bapak, kamu aman sama bapak, ini uang buat kamu." Dan itu membuat dia merasa ada yang mengayomi. Jadi motifnya sangat halus ya di sini ya. Tidak serta-merta langsung memegang, melecehkan. Dengan motif yang halus ini sebetulnya lebih bahaya. Nah, itu jadi contoh ilustrasi kasusnya ya, di mana grooming ini beresiko besar terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu respon freeze itu membeku, di mana korban kalau dilecehkan dia sebenarnya mau teriak, mau kabur. Kita sering tak bertanya-tanya, kenapa kok nggak lari aja, kenapa nggak minta tolong, kenapa nggak teriak? Karena di otak ini ada yang namanya respon freeze, di mana korban ini nggak tahu aku harus apa. Ini guru, orang yang aku percaya, ini ayah, orang yang aku percaya, dan ayahku sendiri loh. Aku harus berbuat apa, dia nggak tahu, nge-freeze otaknya, seperti itu. Dan trauma kompleks ini akan muncul dalam kehidupan jangka panjangnya. Jadi ini sebuah isu yang sangat signifikan ya, untuk kita bahas dan bagaimana kita mencegahnya. Nah, ini dari tadi saya bahas tentang grooming. Mungkin ada yang pernah mendengar, tapi ada juga yang belum pernah mendengar tentang grooming. Apa itu sebenarnya grooming? Grooming adalah manipulasi psikologis untuk membangun kepercayaan dan kontrol terhadap anak. Seperti tadi yang saya jelaskan, ketika guru memberikan perhatian kepada anak tersebut ya, kamu bisa percaya sama bapak, seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk mengeksploitasi, bisa secara emosional, sosial, finansial, dan yang paling banyak adalah seksual. Lalu modusnya halus, bertahap, dan sering tidak disadari oleh korban. Banyak menggunakan teknologi digital, dan Indonesia ini belum punya regulasi untuk terkait grooming. Namun sudah ada banyak UU tentang kekerasan seksual terhadap anak. Tentang grooming sendiri sebetulnya belum ada. Nah, di sini ilmu kesehatan jiwa, terutama psikiatri forensik, berperan penting untuk mengevaluasi, baik itu dari sudut pandang pelaku maupun pada korban. Modus operandinya, bagaimana sih mereka bergerak, pelaku ini? Yang pertama adalah dengan pemilihan korban. Sebelum, misalnya kasus yang guru tadi, guru yang melecehkan anak dengan retardasi mental, dia pasti memilih korban mana sih yang kemungkinan nggak bakal melapor. Guru itu tidak memilih yang kira-kira sehat-sehat saja, yang bisa dieksploitasi, dan kira-kira korbannya ini pintar,
Dia milihnya yang korban dengan retardasi mental dan kekurangan kasih sayang di rumah, jadi dipilihlah korban ini. Dan dicari akses dan isolasi korban dari lingkungan sosialnya, dikembangkan kepercayaan korban terhadap pelaku, desensitisasi terhadap seksualitas. Desensitisasi itu merupakan pembiasaan, jadi pelaku membiasakan korban terhadap seksualitas. Pelan-pelan, mungkin di minggu pertama dipegang-pegang tangannya, di minggu kedua dibelai-belai rambutnya, minggu ketiga, keempat, sampai kekerasan seksual di mana terjadi persetubuhan berulang. Itu, jadi seperti itu. Jadi dibiasakan anak perempuan, laki-laki juga bisa ya, terhadap seksualitas. Dan pasca eksploitasinya itu bagaimana nanti kelak, bagaimana supaya korban tetap menjaga hubungan dengan pelaku, bagaimana tetap dimanfaatkan, bagaimana supaya korban tidak melapor. Berikut adalah modus operandinya, urutannya. Lalu kita juga membahas dari sudut pandang pelaku. Kan kita banyak fokus terhadap korban ya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada pelaku, dan faktor kejiwaannya pelaku itu seperti apa. Dari sisi pelaku terkadang kita bertanya-tanya, apa yang mendorong pelaku melakukan pelecehan. Nah, di sini ada studi yang saya kumpulkan, memang pelaku berasal dari beragam latar belakang dan peran sosial. Banyak pelaku adalah orang dekat, keluarga, guru, figur otoritatif, atau figur senior ya, seperti dosen, dokter. Dan ada pelaku ini yang situasional atau preferensial. Situasional ini pelaku yang impulsif, dia melihat ada korban yang rentan menjadi korban pelecehan, bisa aku eksploitasi, dia langsung secara impulsif melakukan pelecehan. Ada juga yang preferensial. Preferensial ini adalah memang dia suka melecehkan. Kita sering mendengar tentang pedofilia. Contohnya itu ya, preferensial ini. Lalu modus operandinya ada yang in person. In person itu dilakukan secara langsung, ketemu langsung lalu dilecehkan. Ada juga yang secara online yang minta foto, seperti itu tadi ya, minta foto atau video. Ada juga yang mix atau campuran. Jadi dia melecehkan secara online dan juga melecehkan secara langsung. Karakter umum dari pelaku itu rendah empati, manipulatif, dan terjadi distorsi kognitif, atau dalam otaknya itu aku akan mendapat kepuasan jika melakukan pelecehan terhadap korban yang di bawah aku, seperti itu contohnya. Lalu ciri khasnya adalah narsisisme tersembunyi. Narsisisme tersembunyi ini di mana pelaku merasa harga dirinya itu akan bertambah jika dia berhubungan dengan orang yang lebih muda. Jadi ketika dia menjalin relasi dengan orang yang sepantaran, dia merasa tidak pede, dia merasa aku ini tidak cukup baik dan tidak percaya diri, akan dinilai rendah oleh orang yang sepantaran, maka dia mencari orang yang di bawah dia. Makanya anak-anak di sini, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama-sama rentan menjadi korban kekerasan seksual. Lalu relasi manipulatifnya ini dibungkus dalam perhatian dan kasih sayang yang semu. Mengapa pelaku bisa melakukan grooming dan pelecehan? Karena faktor internal dan juga pola perilaku dari pelaku itu sendiri. Nah, di kedokteran jiwa kita membahas tentang cara berpikir dan juga pola perilaku ya. Di sini faktor internal dari pelaku pelecehan adalah pola pikir dan relasi yang tidak sehat sejak kecil, di mana pelaku itu memiliki trauma sejak masa kecil, relasi penuh kekerasan dalam rumah, dan kebutuhan kontrol yang tinggi sejak dini. Jadi ketika mungkin pelaku ini memiliki ayah mungkin ya yang melakukan kekerasan, banyak mengontrol ibunya, di masa depan itu akan terinternalisasi atau masuk nilai-nilai itu dalam diri pelaku bahwa aku harus mengontrol orang yang lebih rendah, orang yang lebih tidak kuat dibanding aku, seperti itu. Lalu dorongan seksual yang sulit dikendalikan pada pelaku, kurangnya empati, impulsif, dan fantasi seksual sebagai kompensasi luka emosional. Ini maksudnya anak dijadikan pelarian dari kebutuhan kasih sayang dan pengalaman buruk yang belum selesai di masa lalu pelaku. Lalu untuk pola perilakunya, grooming ini untuk merasa berkuasa, relasi yang tidak setara membuat dia merasa lebih aman. Jadi dengan berhubungan dengan anak kecil, aku akan lebih aman, aku lebih pede jika dengan anak kecil. Jadi harga dirinya lebih terangkat ketika interaksinya dengan anak-anak.
Lalu suka mengatur dan manipulatif, dan ada manipulasi sosial. Jadi tidak hanya mengontrol korban pelaku ini, tetapi juga lingkungan sosial di sekitar korban. Ini aku mau ketemu sama kamu, tapi jangan ajak teman-temanmu, jangan ajak orang tuamu, kita berdua aja. Seperti itu contohnya ya. Nah, ini sedikit informasi tentang parafilia. Parafilia ini gangguan yang mencakup ketertarikan seksual pada objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Maaf, ini warna merah kemungkinan kurang enak dilihat ya. Kita sering lihat eksibisionis. Eksibisionis itu yang suka memperlihatkan kemaluannya di depan umum. Ini gambarnya seperti ini contohnya. Fetishisme. Fetishisme itu kesenangan seksual ketika dengan objek-objek tertentu, misalnya dengan sepatu. Jadi ketika berhubungan seksual dengan perempuan misalnya, dia senang kalau perempuan ini pakai sepatu. Atau yang sering ada kasusnya fetis kepada kain jari. Pernah dengar mungkin ya, yang viral beberapa tahun yang lalu, di mana pelaku itu korban dibungkus dengan kain jari, dan pelakunya masturbasi sambil melihat korban yang terbungkus kain jari. Itu ada, itu namanya fetishisme. Ada zoofilia, ketertarikan untuk berhubungan seksual dengan hewan. Lalu pedofilia yang kita highlight pada hari ini, yaitu ketertarikan seksual dengan anak. Proteristik ini yang sering ada di kejadiannya, mungkin seperti di bis, di kereta, menggesek-gesekkan alat kelaminnya. Dia mendapat kepuasan dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke orang yang tidak dikenal. Dan juga transvestik. Transvestik ini mengadopsi gaya berpakaian atau peran seksual lawan jenisnya. Contohnya ini laki-laki pakai pakaian perempuan supaya bisa puas kepuasan seksualnya. Ini merupakan contoh-contoh dari gangguan preferensi seksual. Nah, sekarang kita membahas tentang grooming dan perkembangan digital. Nah, child grooming dalam konfirmasi digital ini sangat rentan membuat korban jadi meningkat kepercayaannya, lalu menormalisasi. Jadi perilaku seksual yang tidak pantas itu dinormalisasi oleh pelaku terhadap korban. Jadi korbannya sudah terbiasa dengan konten seksual seperti itu. Lalu media sosial ini berperan penting, seperti misalnya Instagram, WhatsApp, memudahkan pelaku untuk menjangkau anak. Dan juga resikonya meningkat pada remaja dengan kontrol emosi rendah dan yang mencari validasi secara online. Ada yang mungkin paham mencari validasi itu seperti apa? Misalnya ini anak berprestasi di sekolah, tapi tidak mendapat pujian yang cukup dari orang tua. Oh iya nak, kamu hebat. Oh iya, ayo ibu belikan es krim. Ibu seneng nih kamu berprestasi, hebat ya. Ayo belajar, semangat lagi. Itu merupakan validasi yang sebetulnya dibutuhkan anak. Tapi ketika dia tidak dapat itu dari orang tuanya, dia akan mencari itu lewat media online. Jadi ketika menemukan orang asing yang memberikan perhatian, dia merasa dapat validasi, kamu hebat, kamu cantik, ayo kita ketemuan. Nah, itu mulai terjadi child grooming ini ya. Modusnya ini online. Tahap awalnya diberikan pujian, perhatian khusus, hadiah digital. Tahap lanjutnya diminta informasi pribadi dan foto-foto intim. Lalu untuk jika ditolak, terdapat ancaman, pemerasan, atau dimanipulasi secara emosional. Kamu udah nggak butuh aku ya? Ya udah aku pergi aja. Dibuat si korban ini merasa bersalah terhadap pelaku, sehingga korban nggak mau meninggalkan pelaku. Seperti itu. Jadi inti pentingnya adalah pelaku secara online ini menggunakan identitas palsu untuk membangun kepercayaan, minimnya pengawasan digital memperberat risiko, dan juga proses grooming atau pelecehan terhadap anak dapat berlangsung sangat cepat hingga bertahun-tahun. Nah, sekarang bagian pentingnya bagaimana kita mencegah dan menyikapinya. Nah, di sini ada tahapan pendidikan seksual anak dan remaja. Di sini saya bahas dari sudut pandang kesehatan jiwa, di mana sumbernya adalah dari WHO, UNESCO, dan artikel tentang sex education dari Goldman di tahun 2011. Di mana idealnya saat usia 0 sampai 4 tahun, anak-anak diajarkan mengenai kesadaran tubuh dan privasinya. Jadi nggak apa-apa anak dikenali bagian tubuh dengan menggunakan istilah medis. Ini kamu perempuan, alat kelaminmu ini namanya vulva atau vagina.
nggak perlu pakai bahasa yang distorsikan jadi bahasa lain gitu ya. Jadi terus anak laki-laki ini alat kelaminmu namanya penis, itu nggak apa-apa diajarkan ke anak laki-laki di usia mulai 0 sampai dengan 4 tahun, dan memahamkan kepada anak bahwa ada bagian tubuh itu yang sifatnya pribadi dan mulai mengenal sentuhan mana yang aman dan mana yang tidak aman untuk anak-anak. Anak-anak juga diajarkan untuk berkata tidak dan untuk melapor ke orang dewasa yang terpercaya. Sudah diajari sedini mungkin. Itu tidak apa-apa. Kita banyak di Indonesia ini yang masih menganggap pendidikan seksual itu bersifat tabu. Tidak boleh, malu, dibahas, nggak usah dibahas ini. Sebetulnya nggak apa-apa. Justru pendidikan seksual ini wajib kita berikan kepada anak-anak sejak dini. Usia 5 sampai dengan 8 tahun, kita ajari tentang batasan sosial dan perbedaan gender untuk mengetahui siapa saja yang boleh menyentuh tubuhnya. Lalu pentingnya menghormati privasi orang lain. Banyak anak-anak yang mungkin bercanda-canda ke teman-temannya, memegang dada teman, diajarkan kalau hal itu privasi temanmu. Kamu tidak boleh begitu kepada orang lain, dan kamu juga kalau ada orang lain yang seperti itu, kamu harus membela dirimu. Kamu harus melapor ke ibu. Kamu harus cerita, tidak apa-apa, ibu jadi teman cerita, nggak apa-apa, itu bukan hal yang tabu. Lalu diajarkan juga anak-anak tentang perbedaan jenis kelamin dan identitas sosial, dan mengerti bahwa mereka itu boleh menolak untuk dipegang, dan mereka sangat boleh untuk melapor. Untuk usia 9 sampai dengan 12 tahun, ini masa-masa pubertas, di mana anak-anak mulai mencari jati dirinya di usia 9 sampai dengan 12 tahun ini, di mana anak-anak diajarkan tentang perubahan tubuh saat pubertas. Pada anak perempuan ada yang namanya haid, dan anak laki-laki ada yang namanya mimpi basah. Diajarkan juga tentang konsep persetujuan. Kamu boleh memegang dan kamu tidak boleh memegang. Bagian tubuh mana saja yang boleh dipegang sama teman, walau teman itu sesama jenis. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa sampai saat ini banyak sekali kasus pacaran sesama jenis. Anak SMP, pasien saya ada yang tidur berdua dengan sesama perempuan SMP, dan itu melakukan hubungan seksual. Jadi sesama perempuan, orang tuanya nggak curiga, tidur bersama malam-malam, alat kelamin anaknya itu dimasukkan dengan jari oleh anak perempuan lain, dan itu orang tuanya nggak curiga, nggak apa-apa, sama-sama perempuan. Jadi dari kecil diajari batasan. Jadi kadang yang terlihat normal sebetulnya ada juga ya. Jadi di sini saya tidak mengajarkan untuk meningkatkan kecemasan, tapi kita tingkatkan kewaspadaan, begitu ya. Lalu edukasi juga kepada anak tentang grooming dan cara menghadapinya. Dan untuk usia 12 tahun ke atas, masa remaja, kita ajarkan tentang hubungan, resiko, dan tanggung jawab. Jadi informasikan ke anak tentang seksualitas remaja, kontrasepsi, infeksi menular seksual, dan kehamilan. Bagaimana sih kehamilan itu dapat terjadi. Lalu ajarkan juga hak atas tubuh sendiri dan tubuh orang lain, resiko pornografi, kekerasan seksual dan media sosial, juga etika dalam hubungan intim dan tanggung jawab sosial. Ini merupakan tahapan pendidikan seksual anak dan remaja yang mungkin bisa dijadikan sedikit acuan. Lalu bagaimana mencegah grooming dan pelecehan di era digital? Yang pertama adalah orang tua dan pengasuh di sini sangat berperan tentunya ya. Untuk mengawasi aktivitas online anak, ketahui siapa saja yang mereka ajak bicara di dunia online, diskusikan hubungan sehat dan privasi tubuh secara rutin dengan anak, lalu bangun komunikasi terbuka agar anak berani cerita tanpa takut untuk disalahkan. Penting anak untuk tidak merasa disalahkan oleh orang tua, supaya anak percaya dengan orang tua, tidak lari-lari ke temannya. Nggak apa-apa sih sebetulnya cerita ke teman, tapi kan utamanya kita orang tua di sini sebagai utama ya dari anak ya. Lalu edukasi dan literasi digital, ajarkan anak mengenali red flags. Red flags ini merupakan tanda-tanda bahaya, diminta untuk rahasia. Misalnya ada orang asing online yang minta rahasiakan pertemuan kita, diberikan hadiah secara digital, diberikan pujian berlebihan, itu patut diwaspadai. Kita edukasikan kepada anak bahwa hal-hal ini
Nggak mungkin orang asing tiba-tiba memberikan perhatian secara rutin, diberikan hadiah, misalnya uang digital tanpa ada iming-imingnya sebetulnya. Jadi dia ingin sesuatu. Jadi diajarkan kepada anak mengenai red flags tersebut ya. Lalu batasi akses ke aplikasi beresiko dan aktifkan pengaturan privasi anak. Lalu ingatkan bahwa siapapun bisa jadi pelaku meski terlihat baik. Nah, tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada anak mulai menutup diri atau menggunakan perangkat secara diam-diam. Perubahan suasana hati setelah menggunakan HP jadi lebih mood, jadi lebih moody gitu, mudah marah, mudah ini. Nah, itu harus diperhatikan pada anak-anak. Jadi lebih mudah marah, menangis setelah memegang HP, ditanya, kamu ada apa sebetulnya? Lalu ditemukan komunikasi rahasia atau konten seksual tersimpan dalam HP anak, ini bisa menjadi tanda bahaya yang perlu diwaspadai juga. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur menjadi korban? Kita lakukan pendekatan awal, dengarkan tanpa menghakimi atau menyalahkan, validasi perasaannya, aku tahu kamu sedih, ayo aku bantu mendengarkan. Kalau mau kontrol ke psikologi, ayo ibu antarkan, itu nggak apa-apa. Dan jangan paksa korban untuk bercerita secara detail jika belum siap, karena ini merupakan kondisi yang sangat traumatis. Ayo cerita, sedangkan korbannya masih nangis. Berikan waktu korban untuk menangis, itu tidak apa-apa. Lalu di sini peran tenaga profesional, di mana jika ada kasus seperti ini terjadi, tidak apa-apa untuk dirujuk ke psikolog atau ke psikiater. Nanti kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbasis trauma, yang aman, penuh empati, dan tidak mengulang luka, dan juga pemulihan sosial dan spiritual. Nah, ini yang terakhir, pesan utamanya adalah korban bukan pihak yang bersalah. Tugas kita adalah untuk melindungi, hindari menghakimi korban, dan pemulihan itu butuh waktu, sehingga kita perlu beri ruang dan dukungan tanpa tekanan kepada korban. Begitu juga kita sekarang sudah melihat dari sudut pandang pelaku seperti apa. Jadi sebetulnya pelaku itu juga orang yang sakit. Pelaku itu butuh diterapi. Nah, seperti itu. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, kami dapat berbagi informasi dan selamat datang kepada Anda menghubungi anak ini. Baik, kami akan memiliki Instagram ada di Instagram 2021. Dan sedikit informasi juga, alhamdulillah semua kegiatan kita free dan belajar dan kita komunitas non-profit. Jadi apabila para siswa ingin memperkenalkan atau ekspor untuk kegiatan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih banget ya kepadanya. Nah, tapi itu kalau kita bisa dibantu ya untuk apabila yang mau kegiatan dulu ya lupa. Nanti untuk info dari rencana dapat jauh kami gunakan operasional kita juga seperti komunikasi atau kemudian konsumsi lalu dan lain-lain sehingga untuk memerlukan acara bagaimana kalau kita ada operasi juga pada sini siap ya. Baik, kita tadi ya bersama juga lawan yang satu baiknya bersama juga. Oke, kita menggunakan 8 korban kepada peserta model kali ini. Pertanyaan saya yang lalu langsung angkat tangan dan sebenarnya hadiahnya alhamdulillah ini berjauh masih berbagai kepada menjawab. Siapa nama Iwan Jati Mulia? Dua tiga.
Betul, betul. Gimana kan? Gimana kan? Kodrat saat ini diapakan? Monggo ya. Di aula menggunakan dari Masya beliau pernah jadi apa ya? Atau generasi oke itu bukannya itu yang lanjut. Oke, teman-teman ya. Ini tadi kita sudah lihat itu memiliki Instagram dan itu siapa yang sudah ada Instagram juga kita cek ya ada lagi yang follow oke di sini satu masih ada satu lagi ada yang follow lagi follow Instagram kalau tidak Instagram itu pertanyaan terakhir bagi ibu sudah follow pada sama alhamdulillah 8 ya gimana tadi melihat sedikit cerita yang kemarin saya ada seorang pasangan ayah dan ibu yang sudah menikah selama itu satu orang perempuan. Lalu si istri itu meninggal dunia dan akhirnya si anak tidak juga berpasangannya yang masih kecil belum hari masih kecil. Nah akhirnya si ayah itu kan pasti kan memandikan dan lain-lain dan si anak itu tahu kalau ibu meninggal dan pasti kan biologis ke ayahnya dan komunikasi dengan ayahnya dan lain-lain. Dan suatu ketika berlalu dari hari akhirnya si anak itu bisa ketemu oleh ayahnya. Nah, astagfirullah. Dan sebenarnya ayah itu ini berjalan itu apa? Dalam artinya mungkin dari sudah seperti itu. Ayah itu tahu bahwa kegiatan itu tidak berarti berhenti. Dia berbicara dari dan anaknya tidak tahu karena sudah nyaman kalau sudah berjalan. Jadi walaupun orang tua kebanyakan ada, insya Allah bisa akan berhasilnya saya terlalu sampaikan oleh bukti ini mereka kita berhasil berhasil. Alhamdulillah dari semua beragama Islam kita belum bisa berdoa ya. Nah, tapi bisa apa yang bisa dipetik di mana boleh diterapkan di pada perkara masing-masing ya. Alhamdulillah
Dr. Rati Renata Kusnali Paru, rumahnya di India sama apa? Dan kita dulu nanti bisa beberapa kali ini. 2024 beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Indonesia. 2019 pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. 2021 bosan pulmonologi dosen UPN, konsultan pulmonologi pulmonologi dan kedokteran respirasi Indonesia dari 2022 workshop sistem imun mukosa UPN. Ini nama-namanya dua dari sangat masih jadi pekerjaannya dan sekarang beliau bekerja di beliau saat ini di spesialis fasilitas ini dari Papua. Lalu kepala instalasi pelayanan imigrasi, kepala instalasi pengatur RSUD Grati dan kepala instalasi komite RSUD Grati. Nah, izin dulu berarti dari bukti apakah boleh nanti untuk slide yang kita boleh besar kepada peserta. Alhamdulillah, berarti peserta yang belum boleh tetap tapi ya manusia yang kita dapat materi dari dokter. Baik, waktu dan tempat yang menggunakan kepada aku untuk memaparkan. Oh iya. Baik, perkenalkan Ibu, saya Dr. Ratih, panggil aja Dr. Ratih ya. Saya memang aktivitasnya banyak di Pasuruan, tapi kalau weekend pasti saya ada di Malang. Saya nggak bisa tinggal di selain Malang kayaknya ya. Jadi saya sudah lama sebetulnya saya sudah sejak 2010 itu di Pasuruan ya Bu. Ada yang orang Pasuruan nggak ya? Pasuruan mana Bu? Buntalan itu mana ya? Oh, Kedawung. Kedawung itu dekatnya Grati kan? Ah, iya ya. Ya, pasti tahu rumah sakit Grati ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mau main ke RSUD Grati itu dari tol itu tolnya langsung keluar, itu langsung ketemu rumah sakit. Jadi kalau ke arah Pasuruan ya, ada Pasuruan Kota, setelah itu ke Grati pintu tolnya. Di depan pintu tol itu sudah ada rumah sakitnya. Ya, monggo Ibu. Jadi kalau Ibu mau ke sana nanti hubungi saya dulu ya. Cari aja saya di ruang poli paru. Saya dokter paru ya Bu ya. Kalau biasanya saya bicara tentang masalah kesehatan paru. Saat ini insya Allah saya akan berbicara sedikit tentang pelecehan seksual dan pandangan dari sudut agama ya. Karena bukan berarti dokter juga tidak tahu agama ya. Karena itu adalah bagian dari hidup kita gitu ya. Gimana cara kita bisa bahagia dan bisa masuk surga kalau kita nggak tahu agama kita menuntut kita seperti apa ya Bu ya. Mohon maaf, jadi kalau nanti ada insya Allah teman-teman ini di belakang ini meskipun beliau-beliau ini panitia tapi mereka sangat berkompeten juga dari sisi dari bidang agama ya. Baik ibu-ibu, ini tadi Dr. Firzi sudah menjelaskan dari sisi psikologis, dari sisi kejiwaan ya. Bagaimana pelecehan seksual itu bisa terjadi sampai akibatnya, ya. Nah ini sedikit saya lanjutkan ya. Percaya nggak Bu kalau kita sebenarnya sudah darurat pelecehan seksual di Indonesia ini? Percaya nggak? Sekitar kita, belum kalau kita baca nggak usah berita deh. Dengar cerita dari tetangga mungkin sekitar kita juga mungkin banyak ya ceritanya seperti itu. Dan itu bukan orang lain gitu loh. Kadang karena orang tuanya, kadang karena gurunya atau karena dosen, terakhir karena dokter ya. Memang itu ini sekali menyedihkan sekali ya. Jadi sebetulnya itu bisa kena kepada siapapun. Kenapa? Karena kita semua punya naluri. Naluri apa Bu? Naluri seksual ya. Rata.
nggak cuman kita, nggak cuman orang biasa, orang pokoknya itu nggak lihat, pokoknya jadi manusia. Allah menciptakan manusia itu sudah satu paket. Ada naluri, ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmaninya apa? Makan, minum, yaitu. Kalau naluri, ya tadi ada salah satunya adalah naluri seksual. Sehingga semua orang itu wajar kalau tidak diatur sesuai dengan agamanya, dia akan lepas kontrol sehingga terjadi hal-hal yang kita lihat saat ini, gitu ya. Baik, lanjut. Slide ya. Baik. Oh yang ini ya, yang bawah. Baik. Nah ini Bu, saya ulangi lagi bahwa banyak ya, dan banyak kasusnya. Kalau saya itu nggak hanya orang yang nggak ngerti agama, orang yang ngerti agama pun tahu. Iya Bu ya, kan lihat ya, itu pernah yang terakhir tadi yang ramai itu cerita Walid itu ya, akhirnya ramai banget ya. Ternyata dia seorang kiai, seorang yang ahli agama. Saya juga nggak tahu persis ya, cuman sinopsisnya sih katanya gitu ya. Kalau dia sebetulnya orang yang ahli agama, tapi dia memanfaatkan kemampuannya itu untuk membohongi murid-muridnya sehingga apa yang dilakukan yang ternyata itu ya pelecehan seksual ujungnya gitu ya. Ini pengasuh ponpes lagi, ini di sel tahanan, ini orang-orang yang tahu hukum di dalam, jadi orang yang sudah dihukum dalam penjara, dia malah dilecehkan seksualnya di dalam penjara. Oleh siapa ya? Oleh tenaga, oleh orang-orang apa itu istilahnya? Jadi orang-orang yang harusnya bisa melindungi kita, itu kan malah melakukan pelecehan seksual. Ini ayah yang melakukan. Ini rumah sakit yang tadi sudah disampaikan Dokter Firzi ya. Dokternya pakai obat bius supaya orangnya nggak sadar sehingga dia bisa melakukan apapun. Ternyata di balik itu dia ternyata ada kelainan jiwa, ya. Ada gangguan jiwa. Bu, gangguan jiwa itu nggak kelihatan ya Bu ya. Nggak kita nggak. Kadang ada yang jelas banget kalau dia bilang nggak pakai baju, misalnya jalan, lari, nyanyi nggak karuan gitu ya. Tapi banyak orang yang di sekitar kita itu nggak kelihatan kalau dia sebenarnya gangguan jiwa gitu. Kayak kita gini aja gitu, ternyata dia punya kecenderungan yang sudah melenceng. Nggak sampai gila ya. Derajatnya kalau gila udah tinggi ya Dok ya. Tapi kalau yang masih gangguan jiwa biasa gitu ya, masih cemas, masih kecenderungan yang menyimpang, itu sebenarnya kan udah gangguan jiwa juga gitu, tapi yang masih ringan itu nggak kelihatan. Kelihatannya kalau sudah melakukan sesuatu, sudah berperilaku, itu baru kelihatan ya. Makanya wajar kenapa kok yang melakukan dokter ya, apa dia sehari-hari, apa dia bodoh gitu, apa dia nggak ngerti kan dia sebetulnya, tapi karena ada kelainan dalam jiwanya sehingga dia kebutuhannya lain dibandingkan orang lain gitu ya. Ini guru, kemudian dokter lagi, ya. Nah, ini data pelaporan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. April 2025, coba lihat, ini tercatat 5.900 tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri tadi ya, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu tinggi sekali, 1 bulan aja itu 5.900. Gimana kalau udah 1 tahun ya? Nggak bisa nggak masuk akal ya sebetulnya. Terus Komnas Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan melaporkan ini ternyata naik 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini data tahun 2023. Jadi ini data tahun 2022 itu lebih rendah. Sekarang naik 50% kasusnya. Jadi makin tahun makin tinggi kasusnya ya. Nah, jadi kalau ditotalkan ada 401.000 kasus kekerasan dalam bentuk apapun, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang cuma pelecehan pegang-pegang sampai yang pemerkosaan. Ya, Ibu ya, data-data ini sangat mengerikan. Dan itu menimpa pada siapapun, bisa pada siapapun, gak hanya orang biasa, orang pintar, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, semuanya kena. Bisa berpeluang untuk mengalami pelecehan seksual.
Datanya banyak dan faktanya banyak. Nah, kalau diurut ya Bu, ini ada yang meneliti, ada 10 kota yang provinsi dengan kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia. Nomor 1 malah Aceh ya. Nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan. Kita nomor 3 Jawa Timur. Kasus kekerasan seksualnya ya. Mirip sebetulnya. Nah, dari sisi kesehatan, kalau orang sudah berhubungan seksual, apa sih akibatnya? Yang pertama tentu kehamilan. Kehamilannya jelas tidak diharapkan. Kehamilan di luar nikah. Apalagi infeksi menular seksual. Apa aja Bu? Infeksi menular seksual yang Ibu tahu?